itel P55 5G adalah sebuah smartphone dari itel keluaran di akhir 2023 yang pada bulan Agustus 2024 ini masih dijual resmi di itel Indonesia. Dan tentunya harganya itu semakin menarik karena kalau kalian dapat di harga flash sale di harga 1,3-1,4 juta, ini adalah HP yang sangat menarik banget. Apakah dengan adanya update dari akhir tahun 2023 hingga bulan Agustus 2024 ini ada beberapa kali update itu membawa improvement yang jauh dari HP itel P55 5G ini? Mari kita lakukan review kembali dari itel P55 5G ini di bulan Agustus 2024 ya guys. Sekedar informasi buat kalian, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6080 yang artinya sudah 5G ready, RAM 6GB, dan storage 128GB UFS 2.2. Dan itu suatu hal yang bagus banget di kelas harganya. Ini adalah HP 5G yang termurah sih guys, dengan spesifikasi yang menarik ya guys. Dan mari kita bahas review dari HP ini. Dari spesifikasi yang ditawarkan oleh HP ini, jelas ini adalah HP yang performance ready banget guys. Apalagi secara skor Antutu benchmarknya itu tembus hingga 400 ribuan. Di tengah pertengahan 2024 ini, masih banyak HP 1 jutaan yang benchmarknya itu nggak tembus 400 ribuan guys. Dan itu suatu hal yang bagus banget. Dan bahkan untuk pengalaman penggunaannya itu juga jauh lebih smooth, lebih lancar dibandingkan pertama kali rilis di akhir tahun 2023. Jadi ini suatu hal yang bagus banget dan kita perlu apresiasi dari itel P55 5G ini sudah mendapatkan software hingga ke security bulan Juli 2024 ya guys. Kemudian secara benchmark terlebih dahulu kita bandingkan dengan Geekbench 6. Jadi kita lihat juga kembali Geekbench 6-nya. Kemudian kita juga lihat juga 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang juga kita lihat kembali. Kemudian PC Mark-nya juga kita lihat kembali tuh. Overall sebenarnya tidak terlalu meningkatnya secara signifikan dari yang sebelum diupdate, tapi kita mendapatkan stabilitas yang lebih baik dan lebih better dari sebelumnya. Jadi untuk aspek performance ini kita bisa apresiasi ya. Untuk game juga kita lihatkan kepada kalian game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya juga. Kemudian game PUBG Mobile juga sama, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya juga. Kemudian untuk game COD Mobile juga kalian bisa lihat skor untuk benchmarknya seperti apa. Untuk rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat. Kemudian terakhir game Genshin Impact, ini juga hal yang menarik banget untuk di kelas harganya itu bisa main Genshin Impact dengan rata-rata FPS yang termasuk lumayan bagus ya guys untuk kelas harganya ya guys. Overall kesimpulannya untuk itel P55 5G ini memang melambangkan power yaitu performance yang memang bagus banget untuk kelas harganya ya guys. Kemudian HP ini tuh diterpa dengan isu yang namanya touch delay. Memang waktu pertama kali kita gunakan HP ketika launch di akhir 2023, HP ini memang ada kecenderungan untuk sensitivitas layarnya nggak terlalu sensitif banget. Tapi setelah update berkali-kali sampai ke security bulan Juli 2024, itu kita menemukan bahwa sensitivitas layarnya sudah lebih diperbaiki jauh guys. Jadi lebih smooth, lebih nyaman meskipun kita tidak bisa bilang 100% aman, tapi sudah jauh banget guys. Secara sensitivitas layarnya juga sudah lebih bagus. Layar IPS-nya dengan resolusi HD+, refresh rate 90Hz-nya, itu ternyata bisa nonton YouTube hingga 2K 60fps. Kemudian dia juga bisa nonton Netflix hingga resolusi Full HD karena Wi-Fi-nya sudah L1 ya guys. Kemudian dari sektor speaker menurut kita memang masih tergolong cukupan saja. Untuk kelas harganya bukan yang bagus-bagus banget, tapi masih cukup oke. Tapi mengingat kelas harganya ya masih bisa diterima sih guys. Karakteristik audionya nggak terlalu detail banget, bassnya kurang, tapi ya masih dimaklumin di kelas harganya ya guys. Kalian bisa dengar sampel audionya setelah ini.
Kemudian dari sektor kamera, menurut kita untuk kualitas kamera dari itel P55 5G ini masih termasuk lumayan lah guys untuk kelas harganya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya daripada yang sebelum diupdate, sudah beberapa kali update, tapi menurut kita kualitasnya masih termasuk oke untuk kelas harganya. Apalagi dia bisa merekam hingga resolusi 2K, 30 fps, dan dia juga tapi nggak punya untuk stabilisasi ya, tapi dia punya HDR yang dimana sebenarnya hasilnya nggak terlalu beda jauh sih sama nggak pakai HDR. Dan kemudian untuk ISO-nya juga, noise-nya juga cukup berasa ketika dalam low light, itu cukup berasa. Tapi overall kita bisa bilang ini kualitasnya masih oke. Cuma mikrofonnya memang agak robotik ya, dan itu agak disayangkan aja. Dan tidak support mikrofon eksternal dari port USB Type-C-nya. Dan itu aja, kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya juga setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari itel P55 5G setelah dia mendapatkan update hingga security Mei 2024. Untuk harganya sekarang sudah turun di harga 1,2 jutaan, 1,3 jutaan. Untuk kualitas kameranya sih menurut kita masih plus minus sama kayak sebelumnya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kita sih sudah termasuk lumayan bagus ya guys untuk kelas harganya ya guys. Tapi silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari itel P55 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kualitas kamera belakangnya sendiri termasuk lumayan bagus untuk kelas harga di 1,2-1,3 juta rupiah. Ini menarik ya guys, HP 5G punya kualitas kamera yang masih oke di kelas harga 1 jutaan, ini termasuk lumayan bagus ya. Tapi gimana mau guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari itel P55 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Ini masih sama ya guys, jadi permasalahannya dari itel P55 5G dari yang sebelum-sebelumnya ini dia boost banget, naikin banget ISO-nya ini sehingga noise-nya sangat-sangatlah berasa sampai kelihatan banget di layar preview kalau kita gunakan buat perekaman video. Tapi untuk kelas harga 1,2-1,3 jutaan sekarang, menurut kita ini masih termasuk oke-oke aja sih guys. Memang kualitas untuk harga segini tuh ya memang nggak bisa diharapkan yang kayak level mid-range atau level flagship. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya dari itel P55 5G juga sama. Ini masih cukup berasa untuk noise-nya. Dan gimana menurut kalian? Untuk kualitas kamera belakangnya, ini mikrofonnya juga masih sama sih guys dari sebelumnya. Tapi ya gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sih ya masih termasuk wajar sih untuk kelas harga. Apalagi sekarang sudah drop ke 1,2-1,3 juta untuk barunya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian di sektor baterai, kualitas baterai 5000 mAh-nya termasuk cukup lumayan awet untuk dipakai seharian. Mungkin karena layarnya yang masih HD+, refresh rate-nya juga 90Hz, ya masih oke lah guys. Untuk dipakai sehari-hari, dipakai buat browsing, dipakai sosial media, itu masih bisa dipakai untuk seharian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 18 watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 40, 1 jam 50 menit untuk full charge ya guys. Kemudian di sisi security sendiri, HP ini sudah ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock, suatu hal yang oke banget untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi desain pun menurut kita ini masih termasuk menarik. Kalau kita kapan lalu review yang warna hijau, yang ini warna goldnya juga cakep. Jadi ini adalah hal yang bagus juga ya guys untuk HP ini ya guys. Beberapa hal yang perlu kita mention kembali, jadi ini sekedar juga reminder buat kalian kalau misalnya kalian mau beli HP ini dan baru lihat video ini. Jadi HP ini punya slot SIM card, 2 SIM card plus micro SD slot, jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa ekspansi lagi menggunakan micro SD slot di HP ini. Kemudian HP ini itu tidak support virtual background zoom yang memang wajar, karena kelas harga 1 jutaan itu tidak ada yang support ya guys. Kemudian untuk NFC juga tidak tersedia, kemudian di sini untuk cek 3,5 untungnya ada, FM radio ada, kemudian support USB OTG, kemudian untuk gyro juga nggak ada, light sensor juga nggak ada. Jadi ya kalau kalian mau pakai brightness-nya itu kalian harus manual karena nggak bisa auto brightness ya guys. Kemudian untuk navigasi juga masih termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan kendala, sampai sejauh ini tidak menemukan kendala untuk navigasi Google Maps di HP ini ya guys.
Untuk jaminan update software sendiri, kita sempat mention di akhir tahun 2023 ketika launch ini mendapatkan 1,5 tahun untuk security update. Jadi kalian nggak usah berharap dapat Android 14, jadi ini masih Android 13. Cuma ya kita bisa expect ya minimal sampai tahun 2025 kita masih mendapatkan update security-nya di HP ini. Ya, itu dia untuk jaminan update-nya. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat menarik banget buat kalian yang memang incer performance dan kalian memang mau pakai buat gaming. Ini adalah HP yang sangat menarik. Sensitivitas layarnya sudah jauh lebih bagus setelah update berkali-kali. Di update security Juli 2024 itu juga sudah termasuk bagus, dan kita berharap dengan update software security yang selanjutnya akan jauh lebih bagus lagi. Dan overall ini adalah HP yang kita bisa rekomendasikan buat kalian yang punya budget terbatas di 1,3-1,4 jutaan yang mau performance ready banget ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan oleh HP review Itel P55 5C ini di bulan Agustus 2024. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.